hidup itu harus berjalan tetap normal dengan kondisi yang nggak normal, dengan kondisi yang spesial kan. Ya walaupun semuanya akan butuh perjuangan, semuanya harus diupayakan sih ya. Bukan dosa orang tuanya, juga bukan dosa anak ini, tetapi ya memang pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalamnya, di dalam hidupnya. Ngopi di teras bareng Rian. Selamat datang di Ngopi di teras bareng Rian. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama Ci Irin. Ci Irin itu kita teman sekomunitas ya, Ci. Di KTM, itu aja. Nah, Ci Irin nih punya pengalaman yang cukup mendalam. Mungkin beberapa teman-teman yang sudah pernah nonton podcast di Komkel kalau nggak salah ya, Ci, atau ada ya kayaknya. Oh, ya mungkin pernah ada podcast yang pernah lihat Ci Irin juga. Ci Irin juga soalnya sering sharing. Jadi Ci Irin ini punya seorang putri yang special needs ya. Nah, kita di sini bakal sharing-sharing masalah pergumulan Ci Irin, terus suka dukanya dan segala sesuatunya tentang pengalaman Ci Irin membesarkan anak dengan special needs itu. Boleh sih dimulai sih, mungkin awalnya gimana dulu? Iya, anak saya kan anak kedua ya yang special needs. Ya kelahirannya karena prematur, 28 minggu dan dengan berat badan lahir itu underweight banget, jadi 1,2 kilo. Dan kondisinya waktu itu di rumah sakit juga cukup lama, 50 hari dengan kondisi awal itu memang paru-parunya pun nggak mengembang. Kemudian disitulah ya awalnya kita pun keluarga ya syok sih ya, karena kan seminggu sebelumnya saya sendiri kontrol ke dokter nggak ada masalah, tapi tiba-tiba minggu depannya sudah mau lahiran seperti itu. Jadi waktu itu ya di tengah yang kaget, yang nggak nyangka, tapi ya sudah kita berserah pada Tuhan ya, apa yang menjadi kehendak Tuhan ya. Waktu itu disitulah kita juga awalnya melihat mukjizat juga. Awalnya kan karena kelahirannya prematur dan paru-parunya belum mengembang, tetapi ya karena kita kan orang Katolik ya, kita pada saat itu anak saya itu mendapatkan sakramen baptis secara darurat. Waktu itu kondisinya masih di NICU atau ICU untuk khusus baby, dan karena kondisi yang cukup kritis, dia dibaptis darurat. Disitulah awalnya kami melihat mukjizat bahwa setelah mendapatkan sakramen baptis, kita sebut anak saya namanya Victoria ya, Vicky. Jadi ya Vicky itu dengan alamiah setelah sakramen baptis itu paru-parunya bisa mengembang secara alami, dan situlah ya yang awal menguatkan kami juga, dan kami pun belajar arti dari berpasrah sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, awalnya seperti itu. Awalnya seperti itu. Ya. Sebelumnya apa udah divonis dulu, Cik? Kalau kalau vonis, kalau kondisi biasanya kalau pas di kandungan ya, gimana itu? Kalau di kandungan karena nggak ada masalah apa-apa ya. Nggak ada kelainan genetik, nggak ada apapun gitu. Jadi ya kita pun nggak tahu kenapa kok bisa lahir prematur seperti itu. Karena ini pun saya nggak ada apapun, kondisi ya baik-baik saja, dan ini juga anak kedua. Jadi ya pada saat itu ya nggak ada dokter vonis apapun gitu. Dan setelah lahir pun tidak ada vonis apapun juga ya. Tetapi karena kelahiran yang sangat prematur, dan kami keluarga ya, bagi saya sendiri ya, merasa bahwa ya istilahnya udah warning juga bahwa kalau kondisinya bisa jadi yang nggak seperti anak-anak normal umumnya yang lahir dengan kondisi yang tepat waktunya gitu kan, sudah siap. Nah waktu itulah kalau kondisi Vicky divonis umur berapa seperti itu ya, sebenarnya nggak ada
patokan yang pasti dari dokter, tetapi karena kondisi motorik yang terlambat, jadi dia belum bisa bangun duduk sendiri, kemudian apalagi berjalan ya, jadi ya disitulah balita pastinya. Balita. Ya, dari balita dokter mengatakan bahwa kondisi Vicky ini ya termasuk kategori yang cerebral palsy. Jadi ada cacat otak karena kondisi waktu dia di rumah sakit memang sempat mengalami gagal nafas. Kita sebutnya kan hipoksi. Jadi ada kekurangan oksigen di otaknya. Jadi itulah yang menyebabkan dia mengalami cerebral palsy. Pemicunya itu. Iya, karena sempat gagal nafas dan itu nggak hanya sekali, jadi itulah yang menyebabkan adanya kerusakan dari otak yang kalau kasusnya Vicky adalah memerintah geraknya motorik itu. Terus perasaan Ci Irin sama Kohari itu gimana waktu awal-awal? Ya waktu itu ketika tahu itu ya? Ya waktu itu sih kitanya sih menjalani aja ya, menjalani walaupun ya kalau dikatakan perasaan karena menjalani itu kan nggak ada suatu momen proses yang benar-benar proses yang ya udah kita jalanin, tapi ya di proses itu tuh selalu ya jatuh bangun, ada perasaan sedih, kecewa, marah, kemudian ya nggak habis pikir, kadang kan gitu ya, maksudnya kok bisa seperti ini kondisinya. Kemudian ada saat juga pada saat ada progres, tetapi kemudian mengalami masa-masa yang benar-benar stuck ya, nggak ada perkembangan, nggak ada kemajuan. Itu juga ya di saat itulah kadang kita tuh merasa bahwa orang merasa nggak bisa ngapa-ngapain, maksudnya nggak ada sesuatu yang bisa lagi dilakukan. Nah itulah yang kadang membuat kondisi itu ya stres ya kepikiran gitu. Ya nggak mudah sih memang, semua butuh proses. Dan bagi saya sendiri pribadi ya penerimaan kondisi yang seperti itu ya awal mulanya adalah mungkin pada saat Vicky berumur 5 tahun. Bagi saya sendiri kalau ditanya ya itu seperti tahap awal saya benar-benar menerima kondisinya bahwa penerimaan awal tuh saat Vicky umur 5 tahun. Pada di bawah 5 tahun itu kondisi bahwa ya saya berusaha terapi ataupun apapun gitu ya. Tetapi pada saat kondisi anak itu kan sudah umur setelah melewati fase balita itu kan kondisinya sangat-sangat jelas ya, maksudnya berbeda dengan perkembangan anak-anak yang pada umumnya normal siap lahir seperti itu. Jadi ya bagi saya sendiri itu proses belajar yang ya nggak mudah, tapi ya saya juga bersyukur bahwa disitulah saya bisa mensyukuri hal-hal kecil gitu, nggak semata-mata kita melihat atau bersyukur untuk hal-hal yang besar, hal-hal yang mungkin bagi kebanyakan kalau kita ngeliat anak-anak bisa berjalan, bisa makan sendiri dengan normal, dengan tepat waktunya, tanpa usaha yang harus terapi ataupun usaha yang lebih, itu disitulah saya melihat bahwa itu tuh sebenarnya anugerah gitu, anugerah yang Tuhan berikan cuma-cuma, tetapi kadang kita melihat anugerah Tuhan itu ya dari hal yang besar-besar, hal yang mewah-mewah seperti itu. Iya, tetapi disitulah kita melihat bahwa perkembangan kecil pun anak ini sehat, anak ini bisa bertumbuh dengan sukacita, kita pun keluarga juga tetap mengalami sukacita. Ya itulah sebenarnya rahmat dan anugerah Tuhan di dalam itu hidup sangat kita. melipat gandakan rasa syukur ya, Iya. masalah kayak gitu. Iya, pastinya. Mungkin Ci Irin ada pengalaman yang benar-benar kayaknya wah ini bikin aku shock ya. Kita sudah tahu sih. Mungkin beberapa kita yang nge-sell kan udah sempat yang waktu itu. Cuman kalau berkenan diceritain mungkin boleh sih diceritain. Yang pengalaman yang sampai down banget ya. Down ya. Kondisi yang down itu ya kalau yang awal karena nggak ya udah jalanin, dan waktu setelah proses perlahiran juga itu kan saya sendiri kan kondisi yang nggak baik juga. Waktu itu saya sendiri sempat panas, sempat ada infeksi, kemudian ada emah gitu.
Kalau baby blues saya sendiri merasa enggak sih. Oh, baby blues enggak. Tetapi saya sendiri karena sebenarnya mungkin ada infeksi ya. Jadi waktu itu sempat panas yang demam juga, kemudian ada sakit mah yang enggak ini juga sangat parah waktu itu karena kan kondisi waktu itu setelah Vicky kan kelahiran prematur karena ketubannya udah rembes ya, udah pecah. Tapi kan kita pertahankan sampai hari ketiga baru kelahiran. Dan waktu itu pun akhirnya dengan operasi sesar dengan kondisi yang nggak siap. Jadi waktu itu mas saya juga kena gitu. Jadi kalau fase yang itu ya sudah seperti kita menjalani ya sudah apa adanya gitu. Tetapi pada saat kondisi yang buat saya shock juga itu adalah pada saat dia mau pulang rumah setelah 50 hari di rumah sakit kan ya. Dari itu kan, rumah sakit mau ya, dan anak-anak prematur itu yang perlu dicermati juga waktu kondisi yang Vicky itu adalah kita nyebutkan itu ROP, Retina of Prematurity. Jadi anak-anak dengan kondisi prematur itu untuk mata itu sangat perlu untuk dicek. Seperti itu karena pertumbuhan mata itu syaraf mata itu setelah secara teorinya pasti saya nggak terlalu jelas ya. Setelah berapa bulan gitu ya? Setelah kalau dokter mengatakan kan usia 32 minggu itu kan baru janin atau baby itu tuh sehat dan sempurna. Tapi dalam porsi yang kecil. Karena kondisi Vicky itu kan di bawah 32 minggu. Jadi dokter sangat mencermati itu pertumbuhan syaraf mata. Jadi yang kita sebut ROP, Retina of Prematurity. Waktu itu kondisi Vicky di diagnos dokter itu kondisinya grade 3. Jadi kondisi grade 3 itu dicermatin terus sampai dia waktu mau pulang pun dokter sangat detail untuk pemeriksaan itu. Karena kalau udah grade 4 itu udah ngangkat retina, grade 5 itu buta. Jadi kondisi itu tuh ya sangat membuat shock juga. Ketar-ketir ya? Iya. Terus waktu kita mau pulang udah pikirnya udah tinggal pulang gitu ya. Tapi ternyata dokter bilang, oh ini harus dilaser matanya karena kondisinya grade 3 itu kalau nggak dilaser mata bisa menyebabkan kebutaan juga. Ya itulah saya juga kondisi yang shock karena kan ya kita nggak menyangka ya rasanya udah proses yang berat. Bayi lahir di bawah underweight kemudian udah 50 hari di rumah sakit dah tinggal pulang ada lagi kondisi bertubi-tubi. Iya yang harus bagi bayi itu kan laser mata itu juga operasi seperti operasi besar juga gitu. Ya, tapi semuanya Tuhan ya udah kita menjalaninya dan dibukakan ya puji Tuhan kondisi mata Vicky pun walaupun ya pakai kacamata tetapi ya puji Tuhan enggak buta enggak yang enggak gangguan penglihatan. Iya, seperti normal. Iya. Minum dulu sih. Ngopi dulu ya. Enggak di endorse loh tapi. Vicky kan tahun ini 12 tahun ya. Jadi perjalanan yang bagi kami keluarga itu juga banyak cerita dan bagi saya sendiri itu kalau kita menyebutkan tuh alkisah kehidupan. Jadi setiap keluarga, setiap orang pasti punya kisahnya masing-masing ya. Tapi ya kalau dikatakan mujizat itu banyak hal sih ya. Dengan kondisi Vicky yang seperti itu, ada satu masa juga kita bisa berlibur bersama keluarga dan teman-teman juga. Vicky itu kan kalau ke pantai itu kan seneng banget kalau suka banget pantai. Dive, snorkeling gitu, lihat ikan di laut, ikut renang itu ya seneng banget. Pernah kita ke Karimun itu ya. Itu pada saat itu juga luar biasa sih Tuhan seperti menyediakan pada saat mungkin kita kalau mengajak anak berkebutuhan khusus kan kayaknya juga kalau kita ngomong awang-awangan ya, maksudnya kalau keluarga, aduh bakal nanti capek, aduh nanti anaknya gimana ini di jalannya rawan nggak susah nggak ya seperti itu. Tapi ya sudah kita menjalaninya kita
pada saat kita jalani itu pasti disediakan dan ditemukan dengan orang-orang yang baik. Ya, itulah salah satu mukjizat yang Tuhan itu ya sediakan. Waktu itu Vicky ketemu kru kapal yang baik. Dia padahal tuh saya sendiri itu kan ya nggak pernah ya namanya berenang di laut gitu ya. Sama suami ternyata setelah jegur nyemplung itu tuh untuk kita jaga badan sendiri aja susah ternyata kalau di laut ya. Betul, jadi waktu itu kita kaget juga, waduh ini harus jagain Vicky yang kondisinya seperti itu. Lah pada saat itulah kru kapal itu malah yang luar biasa ya, selama di laut ya Vicky itu sama kru tersebut dijagain, gitu. Iya dijagain, dia bisa tetap nyilem, lihat ikan-ikan itu ya luar biasa seperti itu. Jadi ya bahkan pernah juga kejadian di pengalaman yang lain. Kita pernah juga ke Banyuwangi sama teman-teman. Waktu itu karena kondisi yang dadak ya mepet gitu, udah akhir tahun kita nggak dapat kapal untuk trip ke laut gitu ya. Waktu itu kan Vicky tahunya kan pernah yang dari Karimun, terus dia kan senang. Ekspektasinya kayak gitu. Bayangannya kalau ke laut atau ya mampir di pantai, ya pasti bakal nyemplung juga kan. Lah waktu itu kondisinya kita nggak dapat kapal untuk snorkeling ataupun diving gitu kan. Jadi waktu itu yang luar biasa pada saat dia ngerasa aduh kok kecewa gitu ya. Itu malamnya saya yang udah menanyakan gitu kan, seperti tur lokal gitu kan ya, itu udah wah nggak ada ini, sudah kondisinya habis semua kapal ini. Terus kok malam itu sebelum kita mungkin berangkat berapa hari lah, 2 hari ya apa ini, itu kita dikabarin bahwa oh ini ada cancelan kapal yang dadak orangnya nggak jadi dan sesuai kondisi yang kita butuhkan, karena waktu itu kan kita sama teman-teman ya rame-rame. Jadi di situ wah kok tetap kita terus akhirnya bisa juga gitu loh, kesampaian yang diharap-harapkan si Vicky untuk tetap ke laut gitu, lihat ikan gitu. Dan pada saat itu pun kru yang di trip ini pun tuh ternyata dia setelah itu tuh dia juga sharing, maksudnya dia tuh malah menguatkan juga bahwa saya pun mempunyai anggota keluarga yang spesial. Sepupunya, dan dia tuh ya tinggal sama keluarganya juga, dan dia juga menguatkan bahwa nggak usah khawatir, malah sekarang pun tuh anggota keluarganya dia tuh malah yang ya punya kedudukan yang bagus, bisa bekerja dan nggak memberatkan bagi keluarga seperti itu. Jadi ya disitulah ya kita melihat mukjizat Tuhan itu disediakan, kita bertemu dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang mensupport kita dan ya yang kita butuhkan seperti itu. Terus dulu kayaknya pernah ada pengalaman juga ya Cik, yang soal koperasi ya kayaknya Vicky. Operasi, itu kan juga cukup berat ya kalau buat. Iya, 2 tahun lalu. Jadi kondisi Vicky itu kan tulang hipnya tuh memang nggak ternyata dari lahir pun kalau kita sebutkan seperti mangkokannya ya. Jadi seperti kalau ini engsel gitu ya. Dia ternyata mangkokan tulang hipnya itu nggak bertumbuh normal, nggak terbentuk gitu. Jadi makanya dari kecil dia pun untuk merangkak, untuk mengangkat badan bagian bawah itu kesulitan, karena ternyata memang setelah di X-ray jadi perlu juga untuk kondisi anak-anak prematur untuk cek ronsen X-ray ya, terutama hip. Itu ternyata kondisi Vicky itu sudah dari lahir nggak terbentuk seperti itu. Jadi pada saat 2 tahun lalu dia akhirnya kan sebenarnya nggak dari 2 tahun lalu, dari umur 7 kita kontrol ke dokter, itu dokter udah menyarankan segera operasi, tetapi ya kita masih ya namanya operasi besar ya, pertimbangannya ya, dan waktu itu kondisinya masih cukup baik, jadi kita merasa bahwa nggak apa-apa, ada kekhawatiran lebih besar dari efek operasi daripada ya kalau nggak dioperasinya itu gitu. Mungkin mikirnya dulu kalau operasi nanti kenapa-napa, iya, operasi kan nggak tetap apa-apa. operasi besar kan ada pasti ya ketakutan untuk efek sampingnya itu. Tapi karena setelah pandemi kondisi Vicky yang semakin parah dengan kondisi yang
tulang seperti itu, akhirnya dia pun duduk pun nggak bisa lama, kesakitan. Jadi duduk bahkan setengah jam, 1 jam itu aja dia nggak tahan. Jadi ya kondisi itulah yang membuat kita orang ya udah memang ini kondisi darurat yang harus segera diputuskan dan ditangani seperti itu. Tapi ya dari proses yang seperti itulah kita pun melihat bahwa penyertaan Tuhan kembali yang luar biasa dengan support keluarga, dengan support komunitas yang membantu kita doa itu kan, dan support semuanya lah ya. Waktu itu kan setelah operasi pun Vicky harus pemulihan dengan digips, itu kan juga lumayan cukup lama. Pemulihannya lama ya? Iya. Berapa bulan itu ya? Ya walaupun kalau secara kondisi medisnya itu termasuk cepat. Iya, pemulihannya. Tapi yang menjalani pasti terasa lama banget. Menjalaninya lama gitu. Tetapi ya banyak hal waktu pemulihan itu pun yang saya pernah sharing juga bahwa ya ada masanya juga pada saat pemulihan itu kan ya kondisi Vicky itu kan ya jadi bawah sadar takut, nangis, enggak trauma. Iya, trauma. Kemudian dia sendiri karena dia kondisinya begitu, kita pun keluarga yang mendampingi juga moodnya juga kadang nggak baik. Up and down. Iya. Pada saat itu juga saya sendiri pernah ada saatnya masa itu saya jengkel banget, saya marah gitu kan sama dia karena waktu itu tuh sangat-sangat rewel gitu ya. Tapi pada saat itu kan saya sendiri sampai jengkel, marah itu saya ingat saya tinggal Vicky, terus saya jengkel, saya cuman berjalan deket di situ kan, di tempat kita tinggal itu ada gereja. Ya waktu itu pun karena waktu itu kan Vicky operasi kan di Penang ya. Di Penang. Kan jauh ya. Waktu itu kita pun di situ saya ke gereja waktu itu dengan kondisi yang benar-benar marah, jengkel, ya sedih ya. Campur aduk pokoknya. Ya seperti itu. Tapi di situ tuh saya hanya mikir, setelah Tuhan saya mau menenangkan hati. Saya waktu itu ada misa harian. Cari gereja. Iya, waktu itu karena gerejanya itu deket banget gitu, dan pas ada misa harian sore itu. Jadi saya masuk gereja, saya duduk paling belakang. Saya cuma nenangin karena kan ya saya bingung mau di mana gitu. Cari tempat buat nenangin aja gitu. Tapi pada saat itu tuh yang luar biasa itu kondisi yang di sana, dan walaupun beberapa kali saya misa di sana tuh nggak pernah namanya ada dinyanyikan bahasa Indonesia. Waktu itu selalu bahasa Inggris ataupun bahasa Malay seperti itu. Tapi pada saat itu kondisi saya yang marah itu core-nya itu hanya satu orang bawa gitar, solo gitu, dan nyanyinya itu ya tentang kasih, bahwa kasih itu murah hati, kasih itu lemah lembut. Jadi pada saat itu saya yang masuk gereja, waktu itu saya setelah melalui pun saya sharing tuh saya merasa bahwa saya itu seperti yang berapi-api, marah gitu, masuk ke gereja mungkin ya Tuhan merasa ini ada orang marah-marah gitu ya. Waktu itu saya benar-benar kayak seperti disiram air es yang bahwa langsung ditenangkan bahwa ya kamu kalau kasih itu lemah lembut, kasih itu panjang sabar, murah hati. Jadi waduh, waktu itu ya disitulah saya merasa bahwa ya Tuhan itu selalu menyertai di setiap saat-saat kita jatuh bangun pun. Tuhan tuh selalu meneguhkan, menguatkan, dan ada selalu beserta kita. Wah berarti adem banget itu Cik rasanya ya. Iya. Kayak pas lagi marah, emosi kayak gitu kan. Keluar apinya, kebakaran, masuk gereja, Tuhan tahu ini umatku ini, umatku kobong ini, langsung disiram air. Dan rasanya setelah keluar dari situ terus Cik Iren pulang gimana itu? Ya saya sendiri merasakan terharu bahwa ya saya diingatkan bahwa ya kalau kamu punya kasih itu ya panjang sabar, ya murah hati seperti itu. Jadi
disitulah ya saya jadi dikuatkan, diteguhkan, ya jadi bisa lagi untuk menjalani, untuk ngerawat lagi dengan sukacita seperti itu ya, dengan damai terutama ya. Ya emang untuk anak yang nggak special needs saja kita kadang sabarnya pendek sekali ya sih. Apalagi kalau untuk anak yang special needs itu pasti berapa kali lipat lebih sabar. Itu kalau mungkin ada cara dari Ci Irin sama Ko Ari yang mungkin bisa di-share ke teman-teman. Gimana sih maksudnya kalau biar kita lebih sabar atau biar kita lebih mengasihi anak yang dengan special needs itu gimana Ci? Mungkin ada yang membedakan, kan Ci Irin kan ada Bella sama Vicky, mungkin perlakuannya sama atau ada yang beda sih? Sebisa mungkin kalau saya sendiri ya sama Ko Ari, kita kalau untuk kedua anak ini kita perlakukan sama. Walaupun kondisinya akan selalu ya berbeda seperti itu ya, tetapi kita menjadikan bahwa walaupun dengan kondisi Vicky yang spesial, dia juga kita kondisikan tetap normal. Dalam arti semisal kita memberikan pilihan mau milih makan apa, ya dia pun mempunyai hak pilih yang sama. Ya, ataupun pada saat dia mau milih makan mainan ataupun ya apapun, misalnya kita mau pergi kemana, itu kita nanyakan itu sama, tidak membedakan. Tetapi ya di sini kita pun ya selalu melihat kondisi, jadi memilihkan yang kira-kira ya pilihan itu ya yang bisa pas dan kita pun bisa bersama-sama. Karena ya bagi saya sendiri bahwa hidup itu harus berjalan tetap normal dengan kondisi yang nggak normal, dengan kondisi yang spesial kan. Ya walaupun semuanya akan butuh perjuangan, semuanya harus diupayakan sih ya. Dan walaupun nggak selalu mudah dan nggak selalu setiap hari itu ya punya kesabaran, setiap hari pun bisa menghadapi hal tersebut dengan positive thinking seperti itu ya. Tapi ya itulah, kita selalu harus mengupayakan, kita harus selalu berpikiran positif, ya terbuka ya. Jadi walaupun kondisi yang spesial ya sudah, memang awalnya harus bisa menerima dulu kondisi itu ya, harus acceptance. Jadi penerimaan pertama itu enggak hanya dari kitanya sendiri sebagai orang tua menerima kondisi yang seperti itu, ya kitanya setelah menerima ya kita harus mau terbuka, open mind, dalam arti ya kita ya mencari tahu, entah secara medis, entah secara rohani, dalam arti ya semua pasti kondisi yang baru kan, kondisi spesial itu kan bagi setiap keluarga pun pasti baru kan. Kita nggak pernah punya teorinya sebelumnya gitu loh. Tapi ya kita disitulah kita ya harus open mind untuk belajar ya komunitas yang kita butuhkan itu. Selain ya kita menjaga, selain komunitas yang kita secara medis ataupun ini kita butuhkan, kita ya menjaga psikisnya kita juga. Istilahnya kan kalau kita tuh kan nggak semata-mata kepuasan bahwa anak bertumbuh secara normal, secara sehat, tetapi kan kita juga membutuhkan secara psikisnya kita pun sehat, kita senang, kita sukacita, kita damai, walaupun kondisinya ya nggak baik-baik saja, kondisinya nggak yang normal, tetapi ya itulah kita membutuhkan komunitas yang mensupport seperti itu. Jadi ya tipsnya ya open aja juga lah. Kita harus mau terbuka juga, kita sharing, kita menerima masukan juga. Karena di situ kan kita dapat sesuatu yang kita kadang belum tahu. Iya, pasti ada hal-hal yang baru sih. Kalau dari Vicky sendiri, maksudnya dia sempat ada omongan atau komplain
ke kondisi tentang kondisinya ke Koari dan Ci Irin nggak? Kalau dari dia sendiri sih sejauh ini ya pastinya kadang tuh ada saat-saatnya dia ya bosen, ya jengkel. Kenapa ya mungkin seminggu dia harus selalu ada terapi, seminggu minimal seringnya ya minimal 3 hari. Bahkan kalau terapisnya bisa lebih sering ya dia selalu terapi. Pasti ada jam-jam terapi seperti itu. Kalau dari dia sendiri pasti ada sih kejengkelan dengan dirinya kadang, dan terutama emosi ya, karena kalau Vicky walaupun terbatas secara motorik, dia puji Tuhan kognitifnya itu baik. Vicky itu banget, kritis banget anaknya. Anaknya overthinking. Detail. Dan ya itu kognitifnya sih puji Tuhan baik. Untuk komunikasi juga baik. Nah, itu kadang yang membuat dia juga jengkel juga mungkin sama dirinya, mungkin ya tahu harusnya begini, harusnya aku jalani ini, itu yang baik buat aku. Tapi kadang juga dia sendiri mengatasi emosinya, mengatasi dia juga fight. Iya, itunya juga ya sebenarnya effort juga, butuh usaha gitu. Tapi ya saya lihat sih so far sih ya kita kasih support bahwa walaupun kadang pada saat kita nggak sabar banget ya mungkin bilanginnya juga ada jengkelnya, ada nada tingginya. Tetapi ya sejauh ini sih ya saya melihat bahwa dia sih bukan tipe yang terus jadi minder ataupun nggak mau bergaul sama anak lain atau orang lain. Dia tetap pede dia juga. Pun masih puji Tuhan sih nggak yang dia jadi menutup diri ya, semoga aja tetap akan seperti itu ya. Ki pinter pikir sama kritis. Iya, kadang pertanyaannya juga kan detail ya. Detail. Kita sempat ngomong-ngomong waktu di rumahnya Ci Iren waktu sama Vicky. Kok tanyanya udah orang berat, gede dong. Iya, berat. Pikirannya udah soalnya kan dia sehari-harinya juga ya lihat update. YouTube, lihat TV, jadi kan dia lihat berita, lihat ini, jadi banyak pengetahuan luar tuh yang ya dengar sih sebenarnya seperti itu. Wah, mantap banget nih, Ci. Berarti special needs ini adalah suatu berkah juga ya, Ci, sebenarnya. Kalau dari Tuhan juga kan kasih special need untuk orang yang memang mampu untuk menanganinya, kan nggak semua orang dikasih kan, Ci, seperti itu. Iya. Tapi memang benar-benar sharingnya Ci Iren semoga bisa menguatkan teman-teman. Mungkin ada pesan dan kesan sih buat teman-teman mungkin yang disampaikan kalau ada yang mungkin punya anak kebutuhan khusus atau sedang berada di situasi yang sama dengan Ci Iren itu. Iya. Kalau kondisi seperti semua tidak sesuai yang kita harapkan ya seperti itu. Awal pasti kita menerima kondisi yang tidak sesuai itu pasti kita ada rasa marah, kita ada merasa bertanya-tanya, seperti pertanyaannya nggak ada jawabannya, seperti itu kan. Dan kadang kita ada juga menyalahkan diri sendiri, menyangkalan diri, seperti itu. Tapi di sini sih saya bisa berbagi juga bahwa ada satu ayat juga yang menguatkan saya pribadi di dalam Yohanes 9 ayat 3 bahwa pada saat itu ada kondisi keluarga yang mempunyai anak yang buta waktu itu ya ditanyakan kepada Tuhan bahwa Tuhan ini dosa siapa? Dosa orang tuanya atau dosa anak ini yang mengalami kondisi seperti itu gitu. Dan disitulah Tuhan menjawab bahwa bukan dosa orang tuanya, juga bukan dosa anak ini, tetapi ya memang pekerjaan-pekerjaan Allah harus dikerjakan, harus dinyatakan di dalamnya, di dalam hidupnya. Jadi ya disitulah ya memang kondisi yang nggak baik-baik saja ya nggak sesuai yang kita harapkan gitu loh. Tetapi ya pastinya kita menjalaninya. Kita percaya bahwa Tuhan pasti punya rencana di dalam hidup kita, di dalam hidup anak kita, dan bagi orang lain juga. Itu aja, Ci, ya. Iya. Thank you ya, Ci, sharingnya, Ci. Iya. Hari ini. Terima kasih.